Ya, salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat pagi untuk Bu Giman, untuk Bu Yohana, untuk Pak Denny, Bu Dina, dan Pak Iwan. Sungguh bersuka cita sekali pada pagi hari ini kalau kita bisa bersama-sama kembali di ruang Zoom ini. Kita akan bersaat teduh bersama, kita akan merenungkan firman Tuhan. Hari ini hari Senin tanggal 9 Januari 2023. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kejadian 35 ayat 1 sampai dengan 12 dengan tema Mari Taat dan Ingat. Dasar perenungan untuk saat teduh kita diambil dari pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman. Mari Bapak Ibu, sebelumnya kita persiapkan hati kita. Kita akan memujikan sebuah lagu pujian, Tuhan tolonglah bangunkan iman. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, hal utama dalam hidup beribadah kepada Allah adalah dengan berlaku taat. Karena bukankah ibadah itu berarti memberi diri kita? Beribadah dengan lebih menuruti diri atau melakukan apa yang kita mau tentu menjadi hal yang tidak berkenan kepada Allah. Dalam Kejadian 35 ayat 1 sampai dengan 12 yang nanti akan dibacakan oleh Bu Yohana, dinyatakan tentang sosok Yakub yang taat dan juga ingat akan apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidupnya. Jadi marilah kita memperhatikan firman Tuhan dari Kejadian 35 ayat 1 sampai dengan 12 ini dengan seksama. Mari Bapak Ibu, sebelumnya kita akan berdoa. Bapak, mengucap syukur untuk berkat-Mu, untuk kasih-Mu, untuk perlindungan-Mu yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Mengucap syukur untuk hari yang baru di pagi hari ini, Bapak. Mengucap syukur Kau telah perkenankan kami untuk kami boleh bersama-sama di ruang Zoom ini untuk kami bersaat teduh bersama. Tuhan, terima kasih untuk setiap kerinduan kami untuk ingin selalu beribadah kepada-Mu. Tuhan, Kau yang akan
Sertai kami, Tuhan, yang akan bangunkan iman kami, sehingga kami mampu mengerti apa yang Kau firmankan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan saat teduh kami pada pagi hari ini hanya di dalam tangan dan kasih-Mu. Amin. Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai dengan 12. Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamkannya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya lah mezbah di situ dan dinamainya tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika Deborah, inang pengasuh Ribka, mati, dikuburkanlah ia di sebelah Dihir Betel di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Setelah Yakub datang dari padang Aran, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga keturunanmu." Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Yohana untuk firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita merenungkan Kejadian 35 ayat 1 sampai dengan 12 ini. Dari ayat 1 sampai dengan 8, ini ada pertanyaan, apa yang difirmankan Allah kepada Yakub dan apa responnya? Mari kita merenungkannya. Allah berfirman kepada Yakub agar ia bersiap dan pergi ke Betel, serta tinggal dan membuat mezbah bagi Allah di situ. Betel adalah tempat di mana Allah telah menampakkan diri kepada Yakub saat ia lari dari Esau. Yakub kemudian berkata kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia agar menjauhkan dewa-dewa asing yang ada di antara mereka dan harus menahirkan diri serta menukar pakaian mereka, karena mereka akan pergi ke Betel dan ia akan membuat mezbah di situ. Yang telah menjawab pada masa kesesakannya dan yang telah menyertainya di jalan yang ia tempuh. Ketika Yakub dan rombongannya sampai di Betel, maka didirikannya lah mezbah di situ. Hal ini menunjukkan bahwa Yakub adalah seorang yang taat dan ingat betul tentang apa yang Allah perintahkan dan yang telah lakukan dalam kehidupannya.
Yakub juga tahu dan menyadari bahwa ia dan semua orang yang bersamanya harus hidup kudus dengan hanya beribadah kepada Allah saja, sehingga wajib menjauhkan diri dari penyembahan berhala dan membuang segala atributnya. Di ayat yang ke-9 sampai dengan ke-12, Bapak Ibu, apa berkat dari Allah kepada Yakub ketika ia menampakkan diri di Betel? Allah kembali berfirman kepada Yakub bahwa namanya sekarang bukan lagi Yakub, melainkan Israel, serta menyatakan bahwa dialah Allah yang Maha Kuasa dan memerintahkan Yakub untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Bahwa satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi dari Yakub dan raja-raja akan berasal dari Yakub. Dan negeri yang telah Allah berikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan Allah berikan kepada Yakub dan juga keturunannya. Itu berarti perubahan hidup yang ditandai perubahan nama juga disertai sebuah tanggung jawab untuk melaksanakan perintah Allah yang membawa pada pemenuhan janji Allah atas segala berkat yang telah dan akan dialami oleh orang yang dipanggilnya. Jadi, sebuah nama dapat menjadi sarana atau media. Jadi, sebuah nama dapat menjadi sarana media ingat kita, seperti halnya nama Betel dan Israel, juga nama Immanuel. Dan itu akan menjadi berkat jika kita mau taat pada panggilan Allah. Bapak Ibu, mari kita merefleksikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita telah taat mengikuti firman Allah, walau tampak berat dan penuh tantangan di dalam kehidupan kita? Dan apakah kita tetap mengingat karya Allah dalam sejarah hidup kita? Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk setiap pertolongan-Mu, setiap kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam kami menghadapi tantangan di dalam kehidupan kami. Tuhan, jadikan kami sebagai pribadi yang senantiasa taat dan ingat kepadamu apapun kondisi dan keadaan kami. Kami mau terus serahkan kehidupan kami, hari-hari kami, masa depan kami hanya di dalam tangan dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita meresponi apa yang sudah Tuhan firmankan pada pagi hari ini. Kita akan menjalankan perintah Tuhan dengan penuh tanggung jawab di sepanjang kehidupan kita. Terima kasih untuk saat teduh kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.